Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Kurniawan Helai dengan NIM F121222032. Di sini saya akan mempresentasikan tugas geologi Indonesia dengan topik geologi pegunungan Kalimantan. Ya, kita masuk di posisi geografis Kalimantan dan pentingnya studi geologi. Kalimantan, pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di Asia Tenggara, meliputi Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Pulau ini berbatasan dengan Laut Sulawesi, Laut Jawa, dan Laut Sulu, serta memiliki pegunungan dan dataran rendah yang luas. Iklim tropis dengan curah hujan tinggi mempengaruhi pembentukan geologi wilayah ini. Studi geologi di Kalimantan penting untuk memahami potensi sumber daya alam seperti batu bara, minyak, dan mineral. Pemahaman geologi juga berperan dalam mitigasi bencana geologi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Bisa dilihat pada gambar di samping, itu ada peta geologi Kalimantan Barat, Tengah, dan Timur tahun 1990. Lanjut di proses pembentukan pegunungan Kalimantan. Pertama ada pergerakan lempeng tektonik. Interaksi lempeng Eurasia dan Indonesia Australia menyebabkan pembentukan lipatan dan patahan di pegunungan Kalimantan. Yang kedua ada pengangkatan batuan. Tekanan tektonik mengangkat batuan sedimen dan metamorf menjadi formasi pegunungan seperti pegunungan Meratus. Yang ketiga ada proses sedimentasi dan erosi. Proses sedimentasi membentuk lapisan batuan yang kemudian terangkat, sementara erosi membentuk landscape pegunungan yang ada saat ini di pegunungan Kalimantan. Lanjut di pegunungan barat daya Kalimantan, yaitu Squaner Mountains. Lokasi dan karakteristik geologi utama. Pegunungan Squaner terletak di bagian barat daya Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat. Pegunungan Squaner juga merupakan bagian dari rangkaian pegunungan yang dibentuk oleh aktivitas tektonik. Kemudian ada jenis batuan yang dominan di pegunungan barat daya Kalimantan atau Squaner Mountains. Pertama itu ada didominasi oleh batuan metamorf seperti sekis, gneis, dan quartzite. Kemudian poin yang kedua itu terdapat pula batuan sedimen yang terangkat akibat pergerakan lempeng. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Itulah Heart of Borneo. Lanjut. Formasi geologi Squaner Mountains. Pertama ada komposisi batuan utama. Pegunungan Squaner didominasi oleh batuan metamorf termasuk sekis, gneis, dan quartzite. Kemudian yang kedua, terdapat juga batuan beku seperti granit dan batuan sedimen yang terangkat selama proses geologi. Kemudian poin yang kedua ada usia dan asal-usul batuan. Pertama, batuan di pegunungan Squaner sebagian besar berusia sangat tua, berkisar antara Mesozoikum hingga Paleozoikum. Formasi ini terbentuk akibat pergerakan tektonik yang menyebabkan pemadatan dan rekristalisasi batuan dasar. Kemudian poin yang ketiga ada batuan dari wilayah ini. Batuan yang pertama itu ada sekis, yaitu batuan metamorf dengan tekstur berlapis terbentuk pada kondisi tekanan dan suhu tinggi. Kemudian yang kedua itu ada gneis, yaitu batuan metamorf yang memiliki pola perlapisan jelas terbentuk akibat proses metamorfosis pada batuan granit. Kemudian batuan yang ketiga itu ada quartzite, yaitu batuan metamorf yang terbentuk dari batu pasir yang terkompaksi dan mengalami proses rekristalisasi. Lanjut di struktur geologi Squaner Mountains. Pertama itu ada lipatan, patahan, dan sesar. Pegunungan Squaner menunjukkan adanya struktur lipatan yang terbentuk akibat tekanan tektonik yang mendorong batuan ke atas. Selain itu terdapat patahan dan sesar yang mempengaruhi distribusi batuan di wilayah ini, dengan beberapa sesar aktif yang dapat mempengaruhi stabilitas tanah. Bisa kita lihat pada contoh gambar samping, itu adalah gambar ilustrasi proses terjadinya sesar, patahan, atau fault. Lanjut di poin kedua, yaitu relevansi geologi terhadap sumber daya alam. Struktur geologi di pegunungan Squaner mengarah pada potensi eksplorasi sumber daya alam seperti mineral dan batuan berharga.
Proses tektonik juga mempengaruhi distribusi sumber daya alam di wilayah ini seperti cadangan air tanah dan bahan tambang. Lanjut, masuk di zona Sanggau yaitu Pegunungan Kucing. Letak geografis dan batas wilayah. Zona Sanggau terletak di bagian barat Kalimantan, dekat dengan Pegunungan Kucing. Karakteristik geologi zona ini, batuan metamorf dan sedimen dengan pengaruh tektonik yang signifikan merupakan karakteristik geologi dari zona Sanggau. Bisa lihat pada gambar samping, itu adalah gambar peta geologi lembar Sanggau. Supriyatna 1993. Masuk di geologi zona Sanggau. Poin yang pertama itu ada jenis batuan yang ditemukan pada zona Sanggau. Zona Sanggau terdiri dari beberapa jenis batuan yang meliputi batuan metamorf, terutama gneis dan sekis. Gneis adalah batuan metamorf yang terbentuk dari perubahan batuan beku atau sedimentasi di bawah tekanan dan suhu tinggi. Sekis adalah batuan metamorf yang lebih halus dengan struktur yang lebih terlapis. Kemudian ada batuan sedimentasi yang meliputi batu pasir dan konglomerat yang terbentuk melalui proses sedimentasi dari endapan material di dasar perairan. Seperti poin yang kedua yaitu faktor pembentuk geologi pada zona Sanggau. Zona Sanggau dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama itu ada pergerakan lempeng tektonik. Interaksi antara lempeng Eurasia dan Indo-Australia menciptakan tekanan dan deformasi yang mengarah pada pembentukan batuan metamorf dan struktur geologi lainnya. Kemudian yang kedua ada proses sedimentasi. Di bagian yang lebih rendah, cekungan sedimentasi membentuk batuan sedimentasi melalui pengendapan material dari lingkungan laut dan sungai. Lanjut di struktur geologi zona Sanggau. Formasi batuan dan struktur tektonik dominan. Pertama itu lipatan. Proses tektonik di zona Sanggau menghasilkan formasi batuan yang terlipat. Lipatan ini terjadi karena pergerakan lempeng tektonik yang saling bertumbukan atau saling menjauhkan, menciptakan tekanan dan deformasi pada lapisan batuan. Kedua itu ada sesar. Sesar adalah retakan besar yang pada batuan yang terjadi akibat pergeseran horizontal atau vertikal. Zona Sanggau memiliki beberapa sesar yang berperan penting dalam membentuk struktur geologinya. Sesar-sesar ini dapat mempengaruhi aliran air bawah tanah serta distribusi mineral dan sumber daya alam. Kemudian yang kedua ada hubungan geologi dengan zona lain. Poin yang pertama, zona Sanggau berhubungan erat dengan pegunungan dan zona geologi lain di Kalimantan. Pengaruh dari zona pegunungan di sekitar Sanggau seperti pegunungan Meratus dan Squener dapat dilihat dari adanya formasi batuan yang serupa serta pola tektonik yang saling terhubung. Dan poin kedua, interaksi antara zona. Proses tektonik yang berlangsung di zona Sanggau juga dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik di zona pegunungan lain yang berkontribusi pada pembentukan sesar dan lipatan di daerah ini. Bisa kita lihat pada gambar samping itu adalah peta geologi cekungan Kalimantan Barat termasuk di wilayah Sanggau. Lanjut masuk di zona Rajang Embalu. Poin yang pertama, gambaran umum zona ini. Zona Rajang Embalu adalah bagian dari kompleks geologi di Kalimantan yang terdiri dari batuan sedimen yang berumur Mesozoikum hingga Tersier. Wilayah ini kaya akan formasi geologi yang berasal dari proses sedimentasi laut dalam serta aktivitas tektonik yang mempengaruhi struktur batuan di sekitarnya. Kemudian yang kedua ada lokasi geografis dan signifikansi geologi. Terletak di bagian timur laut Kalimantan Barat dan berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Merupakan bagian dari Rajang Group yang merupakan kumpulan batuan sedimen berumur kapur akhir hingga Paleogen. Zona ini memiliki nilai penting dalam eksplorasi sumber daya alam seperti batu bara dan mineral lainnya. Pada gambar samping itu adalah peta geologi Pulau Kalimantan yang mencakup informasi tentang kompleks akresi Crocker Rajang Embalu. Lanjut di formasi geologi zona Rajang Embalu. Jenis batuan dan usianya. Batuan sedimen dominan batu lempung, batu pasir, dan batu gamping yang terbentuk dari proses sedimentasi laut dalam. Kemudian usia geologi. Formasi batuan ini diperkirakan berumur kapur akhir hingga Eosen yang menunjukkan lingkungan pengendapan laut dalam pada masa lalu. Kedua ada proses sedimentasi dan evolusi zona ini. Zona Rajang Embalu terbentuk dari
turbidit, yaitu endapan sedimen laut dan dalam yang berasal dari longsoran bawah laut. Proses ini dipengaruhi oleh aktivitas tektonik dan perubahan lingkungan laut yang menyebabkan perlapisan batuan sedimen yang khas di wilayah ini. Lanjut, di struktur geologi zona Rajang Embalo. Pertama, ada karakteristik utama struktur geologi, lipatan dan sesar. Zona Rajang Embalo didominasi oleh struktur lipatan dan sesar yang terbentuk akibat pergerakan tektonik. Kemudian zona tektonik aktif dipengaruhi oleh tumpukan antara lempeng Eurasia dan Indo-Australia yang menyebabkan deformasi batuan di wilayah zona Rajang Embalo ini. Kompleks akresi Rajang Embalo merupakan bagian dari jalur tumbukannya membentuk formasi batuan di Kalimantan bagian utara dan tengah. Kemudian yang kedua itu ada implikasi terhadap potensi geologi dan sumber daya. Potensi batu bara. Formasi geologi di zona ini mengandung lapisan batu bara yang bernilai ekonomis. Kedua, ada sumber daya mineral. Terdapat potensi sumber daya mineral seperti besi, mangan, dan serpi bitumen yang berasosiasi dengan batuan sedimen di zona ini. Mitigasi bencana. Struktur sesar aktif di wilayah ini perlu dipelajari lebih lanjut untuk memahami risiko gempa bumi dan longsor yang dapat terjadi. Lanjut, di Pegunungan Meratus. Lokasi dan karakterisasi utama. Pegunungan Meratus terletak di Kalimantan Selatan, membentang dari barat daya ke timur laut. Merupakan kompleks batuan metamorf dan batuan ophiolit yang berusia Paleozoikum hingga Mesozoikum, dipengaruhi oleh proses subduksi dan akresi yang membentuk struktur geologi khas. Peran penting dalam geologi Kalimantan kompleks Auschwitz Meratus merupakan bukti adanya laut purba yang kemudian mengalami proses subduksi, mengandung berbagai sumber daya mineral termasuk nikel, kromit, dan emas. Pegunungan ini juga berperan dalam pembentukan cekungan sedimen di sekitarnya yang penting dalam eksplorasi hidrokarbon. Ada gambar di samping yaitu peta geologi Indonesia yang termasuk Pegunungan Meratus. Lanjut, geologi Pegunungan Meratus. Proses geologi membentuk pegunungan ini. Pertama ada subduksi dan akresi. Kemudian yang kedua itu ada metamorfosis dan magmatisme. Dan yang ketiga itu ada erosi dan sedimentasi. Bisa kita lihat pada gambar di samping, itu adalah peta geologi serta sampel batuan di Pegunungan Meratus. Lanjut, struktur geologi Pegunungan Meratus. Pola patahan, sesar, dan struktur utama. Sesar Meratus atau struktur geologi utama yang memanjang sejajar dengan pegunungan. Kemudian ada yang kedua itu sesar mendatar dan sesar naik. Terbentuk akibat kompresi tektonik antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Kemudian ada lipatan dan kompleks akresi. Itu indikasi dari tumbukan lempeng dan proses pengangkatan gerak bumi. Pada gambar di samping itu adalah ilustrasi patahan dan lipatan di Pegunungan Meratus. Lanjut, kesimpulan. Geologi Kalimantan memiliki karakteristik yang beragam dan kompleks, terbentuk melalui interaksi tektonik yang berlangsung selama jutaan tahun. Squaner Mountains merupakan bagian dari inti benua tua Kalimantan dengan didominasi oleh batuan metamorf dan granit. Zona Sanggau didominasi oleh batuan metamorf seperti gneis dan eksikis yang menunjukkan adanya aktivitas tektonik signifikan. Zona Rajang Embalo terbentuk dari batuan sedimen laut dalam yang kaya akan fosil dan memiliki potensi sumber daya alam. Pegunungan Meratus menjadi bukti adanya proses subduksi dan akresi dengan struktur geologi yang unik serta kandungan mineral yang bernilai tinggi. Kemudian ada pemahaman terhadap geologi wilayah ini sangat penting untuk eksplorasi sumber daya alam, mitigasi bencana geologi, serta konservasi lingkungan. Studi geologi membantu dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya seperti mineral, batu bara, dan hidrokarbon, sekaligus mengidentifikasi risiko seperti gempa bumi dan longsor. Oleh karena itu, penelitian dan pengelolaan geologi Kalimantan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi. Sekian presentasi dari saya.
Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.